But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Before we get into the video, don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1475. Para dokter mengatakan bahwa aku mengidap blok derajat ketiga. Aku tidak bisa melewati usia 27 tahun. Jadi tidak ada yang tahu berapa lama lagi aku bisa hidup. Kalau saja aku bisa keluar dan melihat dunia yang besar dan indah ini sebelum aku mati, desah Rizka saat hatinya tenggelam. Kesehatannya semakin memburuk sejak dia berusia 20 tahun. Dan penyakitnya sering kambuh. Dan bahkan akhir-akhir ini kambuhnya lebih parah. Rizka dengan jelas dapat merasakan bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa di bumi ini. Beberapa bulan terakhir, Rizka memiliki keinginan kuat untuk menjelajahi dunia. Namun, sayangnya orang tuanya menolak mengizinkannya keluar karena pertimbangan betapa parahnya penyakitnya. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini, dan tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Saat Rizka tenggelam jauh di dalam pikirannya, tiba-tiba langkah kaki panik terdengar dari belakangnya saat Yuda, Iwan, dan Farel bergabung ke kamarnya. "Yuda, Farel, apa yang kamu lakukan di sini?" Ekspresi kegembiraan melintas di wajah Rizka saat dia melihat mereka, dan wajah pucatnya langsung memerah saat dia bangkit untuk menemui mereka. Gadis yang menakjubkan. Pikiran Iwan terkagum-kagum saat tatapannya tertuju pada wajah mungil Rizka yang cantik. Rizka berusia sekitar 23-24 tahun, dengan wajah mungil, fitur terpahat, dan mata yang indah berbinar. Kulitnya kemerahan dan kurus, dan dia mengenakan gaun tidur putih. Itu membuatnya tampak seakan-akan dirinya berjalan keluar dari negeri dongeng. Kecantikan Rizka pun tak kalah dibandingkan dari Tari dan 4 wanita cantik lainnya. Dan inilah yang terjadi saat Iwan pertama kalinya bertemu dengan wanita yang begitu menakjubkan di wilayah Yanbe Selatan. Sayangnya, dia mengidap penyakit yang mematikan, yang menyebabkan kulitnya menjadi pucat, dan tubuhnya yang kurus seolah-olah dia akan tertiup angin kapan saja. Namun, kelemahannya akan membuat siapapun yang melihatnya ingin mengambil alih dan melindunginya dari kerasnya kehidupan. "Rizka, kamu sebaiknya duduk dan beristirahat lagi," kata Yuda sambil memberi isyarat agar Rizka kembali duduk di kursinya. "Siapa ini Yuda?" Rizka bertanya ragu-ragu sambil melirik satu-satunya wajah asing di ruangan itu. Karena Rizka selalu dikurung di dalam rumah, dia jarang bertemu dengan siapapun selain keluarganya, terutama seseorang yang seusianya seperti Iwan. Karena itu, Rizka tidak dapat menahan diri untuk mengamatinya karena dia penasaran. "Oh, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Iwan Sukamti. Saya mengundangnya ke sini untuk membantu menyembuhkanmu." "Tuan Sukamti, ini adikku Rizka." Yuda dengan singkat memperkenalkan mereka satu sama yang lain. "Senang bertemu denganmu, Nona Gumilar." Iwan menyapanya sambil tersenyum-senyum. "Apakah pria ini di sini untuk menjagaku?" Rizka pun bertanya, tiba-tiba teringat sesuatu. Sejak kondisinya memburuk beberapa tahun yang lalu,
Ayah dan saudara laki-lakinya mengatur dokter terkenal untuk mengunjunginya dan menindaklanjuti untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun selama ini dokter yang dibawa adalah laki-laki paruh baya atau bahkan lanjut usia. Ini merupakan pertama kalinya Rizka bertemu dokter semuda Iwan. Karena itu, Rizka merasa sedikit bingung tentang hal ini. Bab 1476. Tidak, Tuan Sukamti mengaku bahwa dia bisa menyembuhkan blok tingkat ketigamu. Jadi, aku membawanya ke sini untuk melihatmu. Yuda menjelaskan kepada adiknya. Yuda tidak terlalu mempercayai kemampuan Iwan. Yuda mempertimbangkan dengan benar bahwa Rizka telah lama sakit. Tidak ada salahnya membiarkan Iwan mencobanya. Bisakah dia menyembuhkanku? Ini berita bagus. Secercah kegembiraan melintas di matanya, tetapi segera menghilang. Bagaimanapun dia sudah sakit selama lebih dari 2 dekade dan telah berobat ke banyak tempat terkenal dan dokter berpengalaman atas penyakitnya. Setiap kali Rizka berharap, dia akhirnya mengecewakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia berbalik mati rasa terhadap hal ini dan karena itu Rizka tidak menaruh banyak harapan pada Iwan sama sekali. Jangan khawatir Nona Gumilar, saya akan melakukan yang terbaik. Iwan pun tersenyum. Iwan bisa memahami bagaimana perasaan Rizka dan karenanya tidak berusaha lebih jauh untuk mengubah pikirannya. Oke, terima kasih. Rizka pun membalas senyum padanya. Mungkin karena Iwan seusianya, atau mungkin Iwan memiliki aura yang lebih santai, sehingga mau tak mau Rizka merasa rileks di hadapannya dibandingkan dengan dokter tua sebelumnya. Nona Gumilar, tolong ulurkan tangan Anda. Saya akan memeriksa denyut nadi Anda terlebih dahulu. Iwan tersenyum sambil duduk di seberang Rizka. Lalu Iwan meletakkan jarinya menelusuri denyut nadi Rizka dan mulai memeriksanya. Seiring berjalannya waktu, Iwan mengerutkan alisnya saat ekspresi serius melintas di wajahnya. Ada apa dengan adikku Tuan Sukamti? Yuda mau tak mau bertanya ketika dia menyadari ekspresi aneh di wajah Iwan. Tuan Gumelar, jika tebakan saya benar, apakah Nona Gumelar di sini dulu pernah berlatih seni bela diri, bukan? Iwan pun bertanya-tanya. Iwan berpikir bahwa kasus Rizka hanyalah kasus sederhana dari blok tingkat ketiga. Tetapi setelah pemeriksaan ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Ya, adikku pernah berlatih sebuah seni bela diri kuno yang diwariskan keluargaku saat dia berumur 10 tahun. Tapi suatu hari dia menderita penyakit yang didiagnosis blok 3 derajat. Sejak saat itu, Rizka lemah seiring berjalannya waktu dan dia tidak melanjutkan latihannya lagi. Yuda menjawab dengan jujur. Oh, kalau begitu, level kekuatan manakah yang dia capai sebelum berhenti? Apakah dia sangat cepat dalam meningkatkan level kekuatannya? Owen pun bertanya, ya, dia benar-benar hebat dan dia lebih cepat dariku. Jika karena fakta bahwa dia jatuh sakit, aku yakin Rizka akan lebih kuat dariku sekarang. Yuda menjawab dengan sedih. Yuda merupakan salah satu dari 3 daftar elit terhebat di wilayah Yanbei dan merupakan praktisi bela diri hebat di wilayah Yan Selatan. Meskipun begitu, Yuda tetap tidak bisa dibandingkan dengan Rizka. Jadi hanya bisa membayangkan bagaimana kekuatan Rizka jika ia tidak jatuh sakit. Kurasa begitu, gumam Iwan pada dirinya sendiri setelah sebuah kesimpulan mulai muncul di bedaknya. Ada apa dengan adikku? Yuda bertanya dengan penuh kekhawatiran. Sejujurnya, Nona Gumilar bukan hanya menderita blok ketiga. Dia juga memiliki kondisi yang mendasar yang dikenal sebagai kompleks kegelapan. Iwan pun menjelaskan dengan sungguh-sungguh.
Bab 1477. Kompleks kegelapan? Apa itu? Yuda pun terkejut mendengarnya. Dia bertukar pandangan, bingung dengan Farel dan Rizka. Ya, kompleks kegelapan itu adalah... Iwan memberi mereka penjelasan singkat tentang kondisi Rizka. Kompleks kegelapan jarang terjadi atau bisa dibilang langka. Satu dari sejuta entitas fisiologis. Biasanya, wanita yang memiliki kompleks kegelapan tidak hanya menakjubkan, tetapi mereka juga sangat cerdas dan seringkali memiliki bakat alami dalam seni bela diri dan latihan lainnya. Sayangnya, meski Rizka memiliki kompleks kegelapan, dia juga dilahirkan dengan blok ketiga, yang berarti semua energi gelap yang dimurnikan di dalam dirinya terkurung selama bertahun-tahun tanpa tempat tujuan. Terlahir dengan kompleks kegelapan dan blok 3 derajat, keduanya bahkan jarang didapat. Tetapi sayangnya gabungan kedua kondisi ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih berbahaya dan akan berakibat fatal. Jika diagnosis saya benar, hidup Nona Gumelar mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi, pungkas Iwan. Blok 3 derajat biasanya menunjukkan seseorang yang paling mengancam nyawa sekitar usia 27 tahun. Dan dengan mempertimbangkan Rizka baru berusia 23-24 tahun, seharusnya secara teori Rizka masih punya beberapa tahun lagi. Tetapi kondisinya diperumit oleh kelahirannya dengan kompleks kegelapan yang akan menyebabkan penyakitnya semakin parah, memburuk lebih cepat. Oleh karena itu, Iwan dapat menebak bahwa Rizka mungkin punya waktu beberapa bulan lagi. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Sukamti? Yuda dan Farel tercengang mendengarnya. Yuda semakin panik mendengar kondisi adiknya jauh lebih serius dari yang mereka duga sebelumnya. Anehnya, Rizka sebaliknya malah bersikap tenang. Dia sama sekali tidak terkejut mendengarnya, karena sejak kesehatannya memburuk beberapa bulan terakhir, Rizka sudah bisa merasakan bahwa dia tidak mempunyai banyak waktu tersisa. Jangan panik, Tuan Gumilar. Kompleks kegelapan bukan masalah utama Nona Gumilar. Akar penyebab semua ini adalah blok tingkat ketiganya. Selama kita menyembuhkannya, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Namun, karena kondisinya diperparah oleh kompleks kegelapan, akan jauh lebih sulit untuk menyembuhkannya. Tidak seperti kondisi yang kubayangkan di awal. Tetapi, itu bukan sesuatu yang tidak bisa kutangani. Iwan meyakinkan mereka dengan keahliannya itu tidak akan sulit untuk menyembuhkan blok tingkat ketiga Rizka. Iwan dengan mudah bisa menggunakan perawatan titik tekanan dan menggabungkan dengan harta karun yang memanfaatkan energi cahaya untuk membuka blokir internal sirkulasinya. Sayangnya, Rizka yang memiliki kompleks kegelapan menyebabkan semua energi terperangkap di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun dan tidak ada harta karun dengan energi cahaya yang dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Iwan tahu harus melanjutkan dengan sangat hati-hati mulai saat ini dan seterusnya. Bagus sekali, Tuan Sukamti. Tolong lakukan yang terbaik untuk membantu adikku, seru Yuda. Yuda pun menghela nafas sambil menaruh semua harapan kepada Iwan. Ya, saya akan melakukan yang terbaik. Nona Gumilar, silahkan duduk di tempat tidur dan saya akan memberikan tekanan pada titik-titik tertentu untuk melindungi jantung Anda, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Iwan pun mengangguk dan memberi isyarat kepada Rizka untuk duduk. Dengan itu, Iwan menenangkan diri dan bersiap memberi tekanan kepada Rizka. Berhenti! Seseorang memanggil dari belakang mereka. Pria bertubuh kuat dan kekar di usia 50 tahunan
melangkah ke dalam ruangan diikuti wanita yang sangat cantik dan anggun. Seorang pria tua namun lincah dengan rambut putih serta seorang anak laki-laki yang membawa kotak P3K berlari di belakang mereka.